Shalom, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman menyapa renungan harian kita. Hari ini Kamis 16 September 2021. Sebagaimana tertulis dalam kitab Mazmur pasal 130 ayat 3. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan siapakah yang dapat tahan? Demikian pembacaan firman Tuhan dengan judul Kita tidak sanggup berdiri di hadapan Tuhan jika Tuhan mengingat-ingat kesalahan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya manusia terbuat dari debu tanah. Makanya kita manusia jangan terlalu GR. Kita bukan terbuat dari logam murni, bukan dari barang berharga. Tuhan sudah menciptakan sedemikian rupa. Bukan tidak bisa Tuhan menciptakan kita dari besi, baja, dan lain sebagainya. Tapi Tuhan benar-benar menciptakan kita dari barang yang memang sederhana, katakan dari tanah tadi. Demikian Tuhan menciptakan manusia itu. Jika dibandingkan dengan keagungan Tuhan, wah, tidak ada apa-apanya. Sungguh tidak ada apa-apanya. Karya Allah sungguh agung dalam kehidupan kita. Karya Allah sungguh agung dalam kehidupan kita. Walaupun kita terbuat dari debu tanah, Tuhan menciptakan manusia itu dan meletakkannya atau menempatkannya di Taman Eden, yang taman yang indah, taman yang menyenangkan. Kita tahu semua itu sejarahnya seperti apa. Namun si iblis menggoda sehingga manusia itu jatuh ke dalam dosa. Susah menerima kesalahan sendiri. Allah mengatakan pada Adam, "Adam, kenapa engkau memakan buah yang saya larang?" Dia tidak bilang, "Ampun Tuhan, saya sudah salah." Oh, dia cari pembelaan. Itu perempuan yang ngasih, makanya saya makan. Si Hawa juga gak ketinggalan. Tuh, kamu lagi. Kan sudah dibilang gak boleh makan buah itu. Lagi-lagi si Hawa tidak mengaku salah kepada Tuhan. Dia cari kambing hitam lagi. Tuh ular yang bodoh-bodohin aku. Coba mereka berdua, ampun Tuhan kami udah salah. Maybe. Ya tidak seperti itu. Alhasil karena mereka udah bersalah, berontak kepada Tuhan, terusirlah dari Taman Eden. Terusir dari suasana yang indah dan menyenangkan itu karena berontak. Dari dulu memang reward and punishment sudah ada ya. Bagaimana Tuhan mengajar yang kita sebut tadi ada, kalau taat ya dapat reward, dapat penghargaan, tapi kalau berontak dapat punishment, satu hukuman ya. Mau tidak mau terusir dari Taman Eden. Namun kasih Allah kita tahu lebih besar daripada amarahnya. Kita tahu Allah itu Allah cemburu, tapi itu semua lebih besar daripada kasih Allah. Tuhan mengampuni tanpa syarat. Pengampunan Tuhan itu sungguh wow, amazing. Pengampunan itu di luar nalar manusia, di luar pengakuan, di luar atau rasional manusia. Yang kita kenal dengan salah satu lagu John Newton ya, Amazing Grace. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was
was lost, but now I'm back. Was blind, but now I see. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ku hilang buta bercela, olehnya ku sembuh. Amazing, sungguh amazing, sungguh luar biasa, sungguh ajaib. Syukur atas segala anugerah Tuhan dengan segala anugerahnya. Karena inilah oleh Billy Graham yang kita sebut pada renungan-renungan sebelumnya, menerjemahkan bahwa benar anugerah Allah itu diterima oleh John Newton dengan cuma-cuma, namun ada harga yang harus dibayar mahal. Dan ini diterjemahkan oleh seorang Rasul Batak. Bapak Ibu, kalau saya sebutkan Rasul Batak pasti paham ya. Salah satunya adalah Nommensen ya. Nommensen rela meninggalkan Eropa, kita tahu 1800-an, tidak selancar transportasi sekarang ya. Kalau sekarang ada pesawat dan transportasi lainnya. Kalau dulu 1800-an tidak seperti sekarang, mungkin kapal kayu mengarungi samudra dari Eropa sana, dan perjalanan yang begitu mencekamkan, dan itu bertahun-tahun. Belum lagi tantangan yang diterima dari orang Batak yang pada saat itu barbar, boleh dikatakan seperti itu. Karena pemahaman mereka pada saat itu 1800-an loh. Namanya penjajah. Kata lain orang Batak itu si botar mata. Mereka tidak mau tahu bahwa itu misionaris, bahwa itu pendeta. Yang namanya si botar mata, bule, penjajah. Titik, udah, harus dimusuhin. Mungkin kalau saya hidup pada zaman itu, mungkin pemikirannya seperti itu, karena belum ada, misalnya Nommensen dulu ke Tanah Batak tidak membawa SK misalnya. Kalau saya misal datang ke Petojo nih bawa SK, ada dari pimpinan ya, KBP gitu ya. Yang pertama, orang Batak pada saat itu masih buta huruf. Mau gimana pun kalau mungkin dia bawa, saya orang misionaris nih, 1800-an belum bisa baca tulis. Dan banyak lagi terobosan-terobosan lainnya. Dan sangat wajar sebagai Rasul Batak namanya diabadikan, salah satu perguruan tinggi ternama di Sumatera Utara, KBP Universitas KBP Nommensen, dan beberapa nama rumah sakit seperti itu. Rasul Batak Nommensen. Itulah yang dilakukan sebagai harga yang harus dibayar mahal. Yang kedua adalah Bunda Tresia. Bunda Tresia. Bunda Tresia ini kita tahu dia seorang biarawati. Dia meninggalkan zona zamannya. Sebenarnya kalau boleh kita googling, dia seorang, bisa dikatakan seorang yang orang tua, latar belakang ekonomi yang cukup kaya gitu. Tapi pertama dia hidup membiara, dan terakhir dia mengatakan dalam pengakuannya, Tuhan Yesus, saya hidup di zaman sekarang tidak seperti zaman Tuhan Yesus ada pada saat disalib. Seandainya saya hidup pada zaman Tuhan Yesus disalib, saya akan seperti Maria-Maria lainnya, akan membalut luka Tuhan Yesus, darah yang tercurah dari tangan bekas paku dan kaki, dan mahkota duri, saya akan membalutnya. Tapi saat ini saya tidak menemukan itu. Biarkan saya membalut luka-luka orang India yang butuh
sentuhan tangan, yang butuh kepedulian, yang butuh empati daripada saya. Dan kita tahu Bapak Ibu, apa buah pengabdiannya? Dikenal sebagai Rasul India. Itu Nomensen, itu Bunda Tresia. Bagaimana dengan Pendeta Utauruk? Bagaimana dengan kita sebagai Sintua? Bagaimana kita sebagai jemaat? Bagaimana kita sebagai anak Tuhan pada saat ini? Apa harga yang harus dibayar mahal? Keseriusan kita. Bagaimana yang disebut pada renungan pertama, bagaimana kita harus dengan berbuah. Walau memang tidak semua punya potensi seperti Bunda Tresia, seperti Rasul Batak, Nomensen, tapi paling tidak kita bermisi internal, bermisi ke internal dan eksternal. Yang dikatakan dalam Tiga Gereja adalah bermarturia, bersaksi, jending, lebih tepatnya jending ke dalam, mengajari anak-anak kita, mengajari generasi muda, memberi diri untuk diajari, ya. Karena sesungguhnya sebagaimana lagu tadi mengajar kita sangat luar biasa, Amazing Grace. Dan bagaimana Tuhan memakai kita, bagaimana dari sisi manusia kita memang seperti judul ini, kita tidak sanggup berdiri di depan Tuhan jika Tuhan mengingat-ingat kesalahan kita. Satu lagu dari Kidung Pujian untuk Kamis 16 September ini, ada 2 lagu, ya. Ini sangat-sangat familiar bagaimana kita mengingatkan akan judul ini, Sejauh Timur dari Barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau anggap hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Kita berdoa. Terima kasih Allah, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, pemberi hidup, memberi pengampunan kepada kami. Benar Tuhan, kami tidak akan pernah sanggup berdiri di depan Tuhan jika Tuhan mengingat-ingat akan kesalahan kami. Kasih-Mu lebih besar daripada amarah-Mu. Namun kami diingatkan juga, sebagaimana Billy Graham, anugerah itu kami benar-benar terima dengan cuma-cuma atau gratis. Namun ada harga yang harus dibayar mahal, sebagai 2 tokoh yang kami teladani, Nomensen Rasul Batak dan Bunda Tresia sebagai Rasul India, Amazing Grace.
ajaib benar. Sungguh luar biasa Tuhan, pengampunan-Mu yang kami rasakan. Mampukan kami juga mengampuni sesama kami. Mampukan kami juga untuk saling menerima pengampunan dengan yang lain. Sehingga kami tidak hanya menerima pengampunan, tapi si pemberi pengampunan juga. Terima kasih Bapa, dengan pengampunan-Mu, bersujud di hadapan-Mu, kami satu gereja, satu bangsa, satu keluarga, satu pribadi. Pemulihan daripada Tuhan, pemulihan akan bangsa kami, pemulihan akan gereja kami, pemulihan akan negara dan dunia ini. Biarlah senantiasa dengan menyadari akan segala pengampunan-Mu, kami diperbolehkan menikmati hidup pada saat ini. Dan mampukan kami untuk selalu bersyukur senantiasa. Sehingga kami benar-benar merasakan anugerah-Mu yang berlimpah dalam kehidupan kami. Sembah, sujud, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam sehat, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.